Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Adrian Khalif. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Nah, gue nggak tahu makanya. tapi kan Ungkap dong. Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Apakah Khalif ini berasal dari kata Khalifah? Iya, bokap gua ngasih. Jadi tuh Khalif Akbar, karena Adrian Khalif Akbar Tamrin. Oh. Jadi pemimpin besar keluarga Tamrin. Gitu. Anjay. Adrian sih pemimpin besar gitu. Iya. Hebat bokap gue bikin nama. Bikin namanya keren ya? Mantap. Iya. Jadi bokap lo namanya Akbar apa Tamrin? Yuri. Tapi lo keliling-liling masa kecil ya? Soalnya bokap gue diplomat kan, jadi pindah-pindah gitu, Cing. Cita-cita gue tuh tadinya mau jadi diplomat. Iya. Iya. Tapi IP gak cukup. Ada ngerokok diplomat aja kan, ada tuh ngerokok diplomat. Oh iya lagi ada ya? Iya bener. Jadi lo keliling dunia lah artinya. Iya. Kebanyakannya dapetnya pos-pos yang berbahasa Inggris. Jadi sempet di New York, terus di London, terus di Canberra, terus di Geneva sama Brussels. Iya. Anjay, enak banget. Enak gak sih kayak kehidupan kayak begitu, Tri? Kalau gue enak, iya. Gue nanya sama siapa dia. Kalau gue tuh ini orangnya soalnya susah adaptasi. Jadi biasanya kalau pindah-pindah negara tuh harus adaptasi 6 bulan dulu gitu. Emang tipe manusianya emang yang malu-malu gitu, Cing. Malu-malu lagi. Tapi sekolahnya di apa? Sekolah public school. Kalau yang bokapnya masih sekretaris 1, 2 itu masih di public school kan. Karena kan tidak setiap negara punya sekolah Indonesia nggak sih? Enggak sih. Enggak sih. Nggak tahu ya. Tapi lo nggak pernah juga? Nggak pernah di sekolah yang Indonesia nggak pernah sih. Tapi yang di Amerika dulu public school gitu di PS 162 namanya. Apa namanya? PS Public School 162 Queens. Oh ada ini juga, ada nomornya juga ya? Ada ya. SDN 02 Petang. Benar. Ini PS 162 Queens ya. Di Queens. Tapi Queens. Di Queens. SDN 02 Petang Queens. Yeah. Tapi Queens emang daerahnya banyak orang Indonesia. Orang Indonesia di situ biasanya banyak. Di Queens itu. Nah, lo tinggal juga di situ? Di situ ya. Ke New Yorknya sering? Ke Manhattan-nya ya? Lumayan sering. Karena bokap gue kan kerjanya di situ. Si PTRI-nya di situ. PTRI perwakilan tetap ini ya? Iya. Berarti yang PBB? Ada PBB benar, UN. Oh bukan di KBRI-nya loh? Kalau KBRI-nya juga di Manhattan ada ya? Benar-benar ada. KJRI jatuhnya. KJRI. Kalau KBRI-nya tuh di Washington. Di Washington. Berarti bokap lo kerjanya di PBB? PBB, iya. Anjay. Lah, waduh, kok aman hidupnya? Kok aman? Kan gaji PNS. Iya. Kalau gitu gaji pakai standar itu apa? Kalau misalnya lagi di luar negeri, bokap gue biasanya gajinya gaji luar negeri kan. Standar luar negeri. Cuman kalau udah balik ke Indonesia, ya jadi balik lagi. Jadi 3,5 juta aja. Iya. Jadi krusial tuh kayak menabung di luar negerinya. Gitu. Pulang sini udah bawa tabungan yang banyak. Iya benar. Iya. Tapi pernah ditugaskan di Indonesia nggak, bokap? Pernah dulu jadi juru bicara Deplu. Waktu menterinya?
Marty? Bukan, Hasan Wirayuda. Oh, udah lama juga berarti. Udah lama, iya. Udah pensiun berarti bokapnya? Udah pensiun. Terakhir apa? Jadi duta besar di Brussels. Anjay. Tapi ini berarti adalah diplomat karir, kan termasuk jarang juga ya? Iya. Termasuk jarang duta besar yang dari diplomat karir. Karir bener. Bokap gue jadi duta besarnya di London sama di Brussels. Di Inggris juga duta besar? Duta besar, iya. Dulu tinggal di Wisma Nusantara. Ya. Yang diidam-idamkan oleh seluruh teman-teman gue itu. Oh iya. Iya. Berarti memang dari awal, apa sih pendidikan? Jadi ngomongin bokap nih. Bokap apa sih pendidikannya? HI. Dia HI beneran? HI, jadi HI-nya di HIUI. Habis itu... Angkatan? Aduh, berapa ya? 79. Angkatan 79. Cing Abdel? Beda 10 tahun. Iya, 10 tahun. Iya. Dia udah jadi duta besar kok, gini-gini aja. Ada ya katanya. Iya, terus S2 masternya di ANU di Canberra. Di Canberra. Oh, berarti cemerlang itu sampai ada diplomat karir yang bisa jadi duta besar. Iya, alhamdulillah. Lo nggak ngikutin alur itu berarti ada? Enggak lagi, Cing. Gue pengen jadi penyanyi dari dulu. Dari dulu, sejak kapan itu? Padahal keluarga gue nggak ada yang musisi loh, Cing. Gue kayak tiba-tiba kepingin aja gara-gara ngeliat Michael Jackson joget-joget. Jadi kayak... Lo nonton Michael Jackson live? Pernah dulu di Madison Square Garden. Sih. Aman berarti udah. Aman apa? Masa ada orang nonton Michael Jackson? Gue ngobrol sama orang yang nonton Michael Jackson. Dulu 30th anniversary-nya. Oke. Michael Jackson. Apa yang bikin? Cuman nontonnya tuh nggak dapet yang di stadionnya, nontonnya tuh yang di big screen-nya. Jadi kita ke MSG-nya, cuman kayak nggak yang masuk ke dalam gitu, cuma kecil lah kelihatannya Michael Jackson-nya. Oh, iya. Tapi Michael Jackson. Michael Jackson, iya. Nah, dulu tuh yang 30th anniversary lumayan seru karena ada Usher, ada NSYNC, terus dia ada Janet Jackson. NSYNC di celana maksudnya. Oh, kencing itu ya. Masuk maaf ya. Gua angkatan 89 masalahnya ya. NSYNC itu Justin Timberlake ya? Iya, betul. Oh, zaman itu ya. Terus akhirnya lu pengen jadi penyanyi karena ngelihat Michael Jackson-nya atau karena lagunya atau karena... Gak tau, dari dulu emang intrik banget sama kayak pop culture gitu, Cing. Kayak suka banget nonton TRL, liat MTV, terus selalu mimpi kayak gimana ya, kepingin ada di MTV gitu. Intinya sih. Udah sampai belum ada di MTV, masih ada gak? MTV Asia belum ya, Bang? Udah belum sih? Ya kalau belum. Belum lagi, Cing. Ya semoga ya MTV Asia. Iya, paling nggak ke RTV dulu tuh ada di situ. Di Cawan. RTV udah ya. Udah lagi RTV ya. Iya. Maksudnya apa yang milih ke nyanyi itu apa? Pencetusnya masih ingat gak? Apa emang? Pencetusnya ya. Dia nggak, dari dulu tuh emang suka gitaran di kamar aja. Orang-orang terdekat tuh nggak ada yang tahu aku ini penyanyi. Suka nyanyi? Nggak ada yang tahu. Jadi sekarang jadi penyanyi, mereka kayak ada yang jadi penyanyi gitu. Jadi dari dulu emang penyanyi kamar aja, shower gitu. Cuman di situ kayak jadi latihannya di situ tuh, Cing. Gitar juga? Main gitar, nyanyi-nyanyi gitu. Boleh nggak sama bokap nyokap? Jadi bokap penyanyi? gue pertama masih tanyakan karena kan kayak bener nggak nih nanti bisa nggak jalan, karena kan juga mungkin takut ya nggak bisa bantu kan, maksudnya kayak apa namanya, dia nggak ada kenalan sama sekali di industri. Pernah dikenalin sama Ikang Fauzi sih, terus ngobrol-ngobrol sama Ikang Fauzi. Itu beda zaman ya. Beda zaman ya. Pak preman-preman. Preman-preman ya. Iya. Sempet gue datang ke rumahnya Ikang Fauzi, terus kayak mau Adrian mau jadi musisi, iya bagus, preman-preman gitu. Iya, bagus. Sampai akhirnya boleh saat apa? Pertama masih kayak apalagi menang AMI. Tahun 2017 menang AMI, terus dapat Best New Artist lelaki di Singapura, anugerah Planet Musik. Planet Musik. Terus Singapura itu ya? Punya duit sendiri lah akhirnya kayak ya udah deh, akhirnya ada bangganya gitu. Kalau di AMI apa ininya, kategorinya? Lagu hip hop terbaik. Kalau di Planet Musik? Best New Artist lelaki. Ada lagi setelah itu apa? Nominasi AMI 15 kali tapi cuma menang sekali. Lainnya sedih, setiap tahun datang nggak pernah menang.
Sakit cing bener. Iya. Sakit. Diundang ya. Sumpah sakit. Deg-degan lagi ya. Iya soalnya kan kalau lagi diumumin kan deg-degannya kan. Iya. Tapi pas udah kalah ada kecewanya cing. Langsung, Pastilah. Nah itu udah kayak 7 tahun berturut-turut tuh perasaan. Gue pernah nih kemarin tapi penghargaan buat ini sport. Oh. Ya di TV mana gitu. Yang datang cuma gue sendiri nih nominasinya. Ya kan. Lagi diumumin kamera yang pakai Steadicam tuh udah kayak ke gue nih gitu. Gue udah GR ya. Wah ini gue nih nggak mungkin lah. Steadicamnya udah siap. Lihat ke sini. Pas diumumin Raffi Ahmad. Yang rupanya mau menang lawan Raffi Ahmad. Aduh. Tapi gue juga pernah gitu tuh, Cing. Iya. Dulu yang tahun kedua. Iya. Itu kan ada yang dapat nominasi kan pada disorot-sorot gitu Iya. kan. Gue udah GR banget. Bener, Udah kayak, wah iya. disorot terus kayak ini muka gitu. Iya. Terus di belakang Iya. ada beberapa orang bilang, nah ini mah udah pasti menang. Nah, Jadi udah itu agak, dia tuh. udah hatinya Emang udah nih. itu dia. Kayak gue dapet nih. Iya. Tiba-tiba masih ngomongin Walaupun dalam bukan. hati suka, kayaknya sih nggak mungkin. Tapi kayaknya iya nih gitu ya. Tapi gondok banget itu. Iya. Pulangnya nggak enak sih. Iya. Gue beberapa kali ngeliat di Instagram, lo selalu bilang ada berkah dari sial. Sialan tuh bikin berkah. Sialan iya, alhamdulillah. Padahal sial ya. Tapi berkah. Iya, alhamdulillah. Berkahnya sejauh apa sih yang buat lo? Dari Sekarang jadwal jadi penuh banget, Cing. Kayak sampai akhir tahun udah banyak lock gitu, sampai tanggal 31 Desember ada. Gitu. Alhamdulillah. Aman udah. Buka PBB, nonton Michael Jackson. Jadwal penuh Desember. Aduh, aman hidup alhamdulillah. ini. Iya. Emang sebelumnya apa frekuensi manggung? Wah, sebelum sekarang susah cari panggungan. Cing. Susah banget. Kayak nggak jelas lah, jadi kayak ada pusingnya sih. Pusing banget nih. Walaupun udah ada gitu kan, gue ada istri sama anak 2, jadi nggak boleh kelihatan sedih di rumah kan, jadi harus ya kalau misalnya ada kerjaan endorsean masuk tuh seneng banget gitu. Aduh lumayan nih 12 juta. Wah tuh. Nih, kalau sekarang kemarin gue lagi ngomong sama bini gue, kan gue lagi toilet nih, tiba-tiba tisunya udah bukan Alfamaret sama Indomaret. Anjay. Paseo. Wah ini berarti udah gaji yang gede ya. Nih bos, let's go. Udah naik ya. Iya, gue kayak sempet kencang gitu. Ini tisu toiletnya Paseo nih. Ya, wah, udah transferan mantep itu berarti. Gitu. Jadi dilihat orang makmur apa enggak itu dari merek Bener. tisu. Yang 15 yang 15 tisunya kan ada beberapa pak tuh, ini yang gede gitu soalnya, Cing. Jadi kayak lagi digantung gitu kayak alhamdulillah ya Allah. Iya, syukur. iya. Pengharum juga udah bukan Stella jeruk di mobil. Enggak lagi. Mau bilang diptik tapi bukan. Iya. Itu yang si sialan ini bulan 2 bulan yang lalu ya. Ya mulai naik. Kemarin sempat jadi nomor 1 di Spotify, Cing. Itu lo lo rekam ulang atau memang ini aja sih pas live bikin buat YouTube? Jadi sebenarnya rilisnya udah setahun plus ya. Terus viralnya tuh gara-gara collab sama Halini, bikin live session sama Juicy sama Mahalini. Terus dijadiin sound di TikTok. Terus langsung meroket, padahal nggak nyangka banget sih. Soalnya kan kirain ya udah jalannya sialan segitu-segitu aja gitu. Segitu aja ya. Yes, soalnya ada pencinta sialan ada juga gitu pas lagi yang tahun itu nyampe 10 juta gitu, 11 juta. Cuman belum kayak yang sekarang udah tidak terlalu berefek ke off air-nya waktu itu. Udah mulai kelihatan sih sebenarnya buat gue nya, Cing. Kalau Juicy kan udah iya. Kalau buat gue nya pas keluarin sialan pas tahun itu yang belum naik, ya udah kerasa sih. Maksudnya orang udah mulai ngomongin gitu. Masih underrated gitulah, Cing. Iya. Nah, kalau sekarang udah sampai 31 Desember. Iya, jadwalnya. Alhamdulillah. Kemarin kaget juga tiba-tiba udah masuk lock 31 ya gitu. Alhamdulillah. Tisu apa lagi yang akan berubah ini? Di atas Paseo apa kira-kira tisunya? Apa ya, Cing ya? Mau sih beli, Cing, kayaknya. Yang tebel kayaknya sekarang mah tisu tipis nggak pakai gitu. Cari tisu yang tebel ya. Itu yang kalau kolaborasi sama Juicy Lucy itu. Siapa yang yang inisiatif? Sebenarnya lagunya nulis nih Iqbal Siregar. Datang.
Bareng-bareng, iya yang nulis Iqbal Siregar sama Dennis Ligia. Terus Jadi kayak orang dituduh ngapain ya? Lo nyolong, enggak bareng-bareng Pak, saya Pak gitu. Orang dituduh menciptai, iya gitu aja ya. Iya. Nah tadinya tuh kan gue ada di albumnya Juicy yang sentimental, album pertamanya, Kembali Kesepian judulnya. Terus kayak, wah mau dong kalau gue ada di album Juicy, pengen ada Juicy Lucy di album gue. Nah sebenarnya ada lagu judulnya Makan Tuh Cinta. Dan ngomong sama Iqbal, manajer gue tuh yang kayak, yaudah Juicy yang ada lagu gue Makan Tuh Cinta itu. Terus ternyata Iqbal ngerasanya itu nggak cocok lagunya soalnya lagunya terlalu elektronik gitu. Terus tiba-tiba gue ada lagu nih judulnya Sialan. Terus emang belum kepake, kayaknya udah ditawarin ke Afgan dan lain-lain, tapi nggak Afgan belum ya? Iya nggak, gitu deh pokoknya. Terus abis itu, cuma sebut aja ya Afgan gitu, belum ya ternyata ya. Iya, terus abis itu rekaman, ternyata bagus banget. Kita ngerasanya tuh udah kayak, wah ini Paul banget sih lagunya gitu. Akhirnya tadinya mau featuring Juicy jadi dan Juicy Lucy gitu. Jadi nanti bakal ada di album gue, ada di album Juicy. Emang sekarang lagi bikin album juga nih? Udah kelar sih albumnya. Tahun ini insya Allah keluarin. Doain Cing. Berapa lagu? Sekarang masih bingung nih. Soalnya banyak kan lagunya tapi antara 12, 13, atau 14. Wih, itu banyak juga tetap. Berarti ada lebih dari 20 lagu? Banknya banyak ya. Bankingnya banyak banget sih, Cing. Soalnya kan ini prosesnya 4 tahun. Pusingnya. Tapi kan 4 tahun tuh gajiannya harus cari endorsan. Dari musik dikit lah. Gitu. Tapi kan bokap lo PBB aman. Enggak, sumpah nggak aman sama sekali. Kan nggak minta orang tua. Nggak minta orang tua aku. Lagian kan udah pensiun, PNS. Ya, tapi kan nonton Michael Jackson. Iya. Sorry nih, kehidupan lo zaman dulu itu jadi gimana? Bukan zaman dulu banget ya. Lo udah nyanyi, udah dapat penghargaan dari luar negeri juga udah dapat penghargaan. Tapi off air masih ada ya, sebulan sekali lah, sekali 2 kali ada setiap bulan. Dan itu nggak cukup buat ya dicukup-cukupin gitu maksudnya? Iya cukup-cukupin sih, cukup-cukupin. Tapi alhamdulillah kan ada endorsement brand-brand saya masuk. Terus ya nggak tahu sih, Tuhan baik aja Cing. Jadi kayak emang setiap bulan ada aja gitu. Ada. Cuman kan kadang kan mimpinya besar kan. Iya. Jadi wah itu clash banget tuh antara kepingin mimpi tapi realita juga gue harus jalanin hidupin setiap anak hari. Gua, Iya, gitu. iya. Dulu masih satu. Yang kedua nih si Kian udah sialan, dapet lowong dari sialan. Udah aman berarti. Udah aman, iya udah aman, alhamdulillah. Kan kakeknya PBB. Itu lagi. Ya. Tapi lo pernah memang bermimpi seperti ini? Iya, nih sekarang apa yang gue lagi impikan terjadi lagi kejadian nih. Iya, alhamdulillah. Apa aja sih mimpinya dulu? Mimpi gue tuh pengen make money out of singing sih. Like really make money out of singing. Sekarang udah? Alhamdulillah sekarang. Tapi ya gue udah tahu pahit-pahitnya tuh Cing. Pahit-pahit jatuhnya. Jadi kalau misalnya gue sekarang lagi di atas, gue harus siap-siap ada di bawah lagi gitu. Wah. Takut. Terlalu banyak berharap, terus lagi ada di atas, jadi ke bawah angin, terjatuh kan serem. Lo udah merasakan belum angin-angin itu? Angin-angin jatuh gitu. Iya, angin-angin ya, kan pas lagi ngeluarin album pertama itu kan ngeluarin 3 single. Itu kayak salah satunya Miri Jakarta sama Flawless Merona. Itu kan sebenarnya upward trajectory. Iya. Tapi pas lagi ngeluarin album pertama jatuh tuh, nggak laku albumnya. Jadi ya akhirnya gue harus master plan-nya tuh harus panjang sampai saat ini gitu. Iya. Ada yang bilang juga Dri, ini apa namanya, memanage ketenaran tuh sama juga sama beratnya memanage saat kita masih terpuruk. Lo ngerasa sama gak sih, apa masih enak-enak aja nih sekarang? Jadi gimana Cing? Sorry Cing? Memanage ketenaran nih. Memanage itu bahaya juga kalau lo nggak bisa memanage itu. Itu karena sama beratnya pada saat kita terpuruk. Benar. Yang penting sih jaga branding, konsistensi Cing. Kalau gue sih dari dulu dari soalnya udah dari dulu tuh kelihatan the light at the end of the tunnel, cuman kayak nggak nyampe aja gitu. Kelihatan lightnya tapi nggak kelihatan. Panjang terowongannya ternyata. Panjang banget. Kemarin pas lagi nomor 1 itu gue lagi sakit gitu, flu. Alhamdulillah kan ada manggung banyak, karena kan sebelum nomor 1 tuh kayak udah kelihatan top 200, top 100, terus top 50 selama gitu. Terus maghrib gue inget banget tuh, karena gue lagi sakit, tidur dari pagi sampai maghrib karena besokannya mau nyanyi. Terus si manajer gue, si Iqbal bilang,
Bray, lu nggak lihat Spotify sekarang nomor 1 siapa gitu. Terus gue lagi di toilet gitu, lagi pipis, mohon maaf. Terus tisu masih Alfamart ya? Masih Alfamart gitu. Iya. Saya baru seminggu yang lalu pas ya. Iya. Terus si gue bilang, Yan, lu gak lihat Spotify, lihat WhatsApp. Terus gue lihat nomor 1, gue nangis sih. Nangis gue cing. Ya, gak pernah ngebayangin aja jadi nomor 1 gitu. Walaupun cuma nomor 1-nya cuma 3 hari ya. Gak lebih. Ya tapi kan nomor 1. Jadi nomor 1 di Indonesia kayak it's a surreal feeling aja sih. Sampai sekarang itu nomor 1 berdasarkan banyak streamnya. Berdasarkan streamer terbanyak di minggu itulah gitu. Iya, per hari update. Per hari. Anjir, berarti puluhan juta dong. Sekarang Spotify 71 juta ya? 71 juta. Banyak banget itu. Ya, alhamdulillah. Berarti 4 dari manusia Indonesia mendengarkan lagu lu itu. 1 dari 4 manusia Indonesia. Indonesia 280. Iya, bener. Jadi nih kita nih lagi berempat nih. Salah satunya udah pasti dengerin lu, pasti kenal lu. Iya lagi. Bisa begitu ya hidup ya. Iya. Kalau manggung lo bawa band sendiri sekarang? Bawa band sendiri sekarang. Ya sekarang lagi paketnya ada 2 nih, paket sendirian set atau paket sama Juicy Lucy. Kalau biasanya kalau paket sama Juicy Lucy itu kayak nyanyiin 3 lagu gitu. Hanya lo-nya nempel jadi nanti gue nempel misalnya lagu Tampar atau Lantasnya Juicy gitu. Itu paket. Tapi kalau misalnya ya bawain full set lagu-lagu gue gitu. Jadi lo sekarang maunya disebut sebagai penyanyi bergenre apa ini? Yang Ami dapatnya rap hip hop. Iya. Okay. Kalau yang best laki pop, False Corona. Malah. Tapi kalau sekarang pokoknya pop R&B aja, pop tapi kayak pingin pakai gaya gue aja yang selama ini gue lakuin gitu. Nge-rap masih kok ada juga ada judul lagu Hilaf, ada rap. Tapi sekarang tuh album 2 gue pingin bahasa Indonesia semua, Cing. Okay. Kalau yang album pertama kan emang campuran ada bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah, sekarang tuh emang dibikin untuk lebih bisa connect sama masyarakat Indonesia gitu. Itu memang pelajaran dari album yang pertama maksudnya? Iya banget. Karena lagi-lagi kayak gue ngerasa susah connect-nya aja sih kalau bahasa Inggris. Iya. Buat lo tuh lagu yang penting melodinya atau liriknya sih? Lirik sih ternyata. Lirik tuh emang bisa orang tuh connect dari lirik sih. Iya. Bukan dari unless lo pingin joget gitu di klub mungkin melodi dan the beat gitu. Tapi kalau bisa emang pingin connect sama orang tuh liriknya harus kuat sih. Iya. Dan kayak EDM tuh ternyata lirik-lirik sedih banget. Lagu-lagu EDM tuh sedih. Tapi gitu. Sedih tapi kuat lah gitu. Kata orang kan juga gitu. Kalau kita lagi sedih pengen denger lagu itu dengerin liriknya. Kalau kita lagi senang kita dengerin melodinya. Nah lo kalau nyiptain lagu berarti mana duluan? Kalau gua dulu itu lebih kayak beat based. Jadi kayak vibrasi bikin lagunya tuh yang melodi dulu, baru abis itu mikirin liriknya. Tapi sekarang tuh it's the other way around. Makanya kalau bikin, sama kan gue sekarang buat album kedua tuh dibantuin sama Iqbal Siregar, sama Dennis Ligia, banyak lah writers. Nah sekarang tuh biasanya proses pembuatannya vokal piano dulu, nggak bikin musiknya. Pingin tahu dulu kayak ini lagu udah memadai nggak dari lirik dan melodi udah tepat gak gitu. Habis kalau misalnya udah kelar pianoan nyanyi, udah ini enak nih, akhirnya baru bikin musiknya. Gitu sih. Ada berapa lagu yang lo ciptain yang di album kedua ini? Gue cuma paling bits and pieces. Ada satu di album Mr. Menawan, sedetik tuh tetap bareng-bareng tapi based like true story gue gitu. Sedetik ini. Cuman itu apa tuh true story-nya di yang dipetik apa? Intinya kayak tentang bini gue lah, kayak selalu menerima gue apa adanya gitu. Kayak ya gitu. Berarti lo merasa bini lo juga menemani lo dari Iya ya itu makanya gue bikin Menawan juga salah satunya ya karena dia bisa menerima gue apa adanya aja. Udah kayak kalau dibayangin gue dari lagi gak jelas juga dia masih sayang sama gue gitu. Gitu sih. Apalagi sekarang ya udah. Iya. Sekarang Paseo udah belinya ke Indomaret tapi belinya Paseo. Iya udah nggak beli toilet paper Indomaret. Udah aman, iya. Tapi jangan salah loh, mungkin salah. Kayak gue awalnya, gue menganggap bini gue itu memang
gue tuh banyak kehilangan di apa namanya rentang hidup 2-3 tahun ini. Oke. Bokap, nyokap meninggal, kakak gue meninggal, adik gue meninggal, anak gue meninggal. Selalu ada istri gue yang nemenin. Awalnya gue nyangkanya itu dia nemenin. Akhirnya gue tahu yang bawa sial ternyata istri gue. Ini waduh. Iya juga ya kan ini gue ya. Cing. Gue bingung sih Pin ketawa tapi ini lumayan dark sih Cing. Iya. Berarti lo hati-hati jangan lo terpuruk waktu itu gara-gara sama bini lu. Enggak ya. Aduh. Iya. Tapi memang chemistry suami istri itu sangat berpengaruh sama motivasi kita bekerja. Iya, benar. Anak apalagi gitu ya. Iya. Lo ngerasain juga ada itu? motivasi lah sekarang. Sekarang tapi udah nggak jarang inilah, Cing. Jarang main malam. Sekarang udah orientasinya ketemu istri. Emang dulu lo sering ini dugem gitu? Enggak ya. Dugem lagi. Sesekali nongkrong gitulah. Cuman sekarang kayak gue ngerasa udah makin tua makin capek. Iya. Makin capek. Terus ya sekarang karena anak gue juga kan udah 5 tahun nih, udah mau 6 tahun terus anak kedua udah. Jadi gue nggak mau kehilangan momen sama anak-anak gue. Tapi kan pekerjaan menyebabkan lo harus berjauhan sering nih. Iya benar sih, tapi yang penting happy wife, happy life. Anjay. Ya, happy wife, happy Iya life. itu penting. Tapi kan berjauhan juga nih, tetap berjauhan. Lo ikut? Tetap. Enggak, Wah, kayak ini istri istri lo gue nggak jarang ikutan sih. Cuman gue pernah bilang, Be kalau aku nanti turnya banyak nih gimana? Gak apa-apa yang penting transferan lancar gitu. Jawabannya. Ya udah. Gitu. Ya aman lah. Gitu. Kan udah nonton Michael Jackson. Iya. Tapi ada di baru kesibukan yang benar-benar hektik ya 2-3 bulan terakhir ini. Benar. Iya, ada. Lo masih ada gagap-gagapnya nggak menerima kondisi yang baru ini? Ada sih. Apa sih yang bikin gagap? Suka kaget kalau misalkan di mall suka dimintain foto sebanyak gitu. Jadi kayak kadang-kadang itu kaget aja. Itu soalnya kan menyenangkan. selama berapa tahun kemarin kayak gue jalan lewat Toys Kingdom juga nggak ada yang foto. Gitu. Iya begitu mau foto. Tisunya Alfamart gitu. Gue tunggu tisunya Paseo. Ya, itu menyenangkan. Nah, itu menyenangkan kok. Ya, maksudnya kayak dimintain foto gitu. Dimintain foto, terus iya kayak dikejar-kejar, mau kejar-kejar kayak, itu sih sepertinya sama gitu. Bahkan nggak sialan sih sepertinya sama. Iya. Nah, istri menghadapi itu gimana? Banyak fans cewek pasti gitu. Iya sih. Kemarin bini gue bilang sama si Kayu anak gue yang pertama kayak, Kak, kayaknya kita harus siap-siap nih. Kalau ke mall banyak yang mintain foto, kita harus nunggu di sebelah gitu. Iya. Udah pernah juga lagi jalan sama keluarga gitu. Lagi jalan sama keluarga gitu. Cuman disyukuri semua, Cing. Dari gitu soalnya. Dari tisu Indomaret. Iya. Alfamart sih. Alfamart soalnya kualitasnya enggak, udah nggak usah ngomongin kualitas aja. Lupa. Iya. Udah nggak usah dilurusin deh. Pokoknya itu lebih murah lah gitu ya. Iya. Paling deket apa nih panggungnya? Besok manggung di Kelapa Gading. Iya. Kelapa Gading terus kayak Juli lumayan banyak sih. Terus bulan depan juga banyak. Dan ada jajaran paruh keduanya konser untuk korban sakit hati. Jadi ya alhamdulillah sih dari kemarin seru banget. Bahkan ada yang dalam sehari bisa berapa tempat gitu? Iya kemarin biasanya 2 sih. 2 ya? Manggung sehari 2. Kemarin sempat back to back tuh 4 gig dalam 2. Oh sama ini Cing, gue sunatan. Acara sunatan gara-gara sialan. Hah? Iya. Gue main di sunatan orang. Lo yang nyunatnya? Bukan. Iya gitu ya, Adrian. Ini ada acara sunatan nih gitu. Nyanyi, enggak lah nyunat bisa nggak gitu? Masa di sunatan? Seneng banget tapi di sunatannya di mana? Di hotel. Oke. Di hotel gitu terus ngundang gue main di sunatan. Jadi private banget, seru baik banget yang
orang tua yang disunatnya. Baik. Orang tua yang disunat. Orang tuanya iya kan? Iya dong. Orang tua yang disunat ya? Iya. Orang tua anaknya. Iya orang tua, iya kan anaknya kan disunat. Jadi Iya, kalau orang tua yang disunat, kayaknya orang tuanya yang kayak baru salah gitu. ya wordingnya, sorry. Iya, tapi baik banget. Terus nyanyi, terus ternap gitu, nyanyi sialan, mantep. Iya. Kayaknya tapi anaknya abis disunat kayaknya masih sakit gitu kayaknya sih. Tapi Kalau hebat pakai jas ganteng. Kalau di pernikahan kan selamat menempuh hidup baru, ya, ucapinnya gitu kan. Kalau sunat apa? Selamat menempuh bentuk baru katanya. Iya, bener. Anak gue juga bisa sunat, Cing. Wah, Lah, lo nyanyi nggak? Ya kalau nggak nyanyi, anak orang lain sunat lo nyanyi. Iya. Lo apa diundang? iya juga ya. Iya. Tapi iya. Kelas berapa di sunat ini? Mau kelas 1. Baru banget masuk kelas 1 nih. Oh. Jadi, kemarin minta sendiri, Cing. Gak gue paksa kan, gue aman lah, tar aja juga nggak apa-apa. Udah sekolah. Oh, berarti udah masuk nih kelas 1 SD. Terus lumayan sunatnya yang agak price-nya agak yang lebih gede, safbot. Iya. Langsung bisa ini katanya main bola. Bisa langsung ya, bisa. Cuman Padahal sebelum disunat dia nggak bisa main bola. Hebat banget ini si temen. Habis ini bisa main bola nggak dia? Bisa. Gitu. Tapi sebelum ini nggak pernah bisa. Disunat jadi bisa main bola. Artinya nih anak lo sekarang masuk SD, orang-orang mengenal sebagai anaknya Adrian Khalif yang lagi masa sih gak tahu sih gue. Pasti itu. Anak Adrian Khalif. Gila. Gue pernah main di pensi TK kemarin. Pensi TK. Dikasih ini kompensasi gratis SPP. Di TK-nya anak lo? 5 bulan. Di TK? Lumayan 1,8. Kali 5. Gue kali 5 kan lumayan. 9, udah. Itu saya pas lagi belum senaik sekarang. Jadi kayak alhamdulillah banget gue nyanyi langsung. Di TK itu? Di TK anak lo? Di TK anak. Oh, ini begitu ya? Bisa juga tuh nyari-nyari cara gitu ya? Di TK lo tapi kan nyanyi untuk gurunya. Tapi ditawarin sama mereka. Enggak gue yang datang tiba-tiba nyanyi dong gitu. SPP gratis enggak gitu. Maksudnya penontonnya kan guru-gurunya kan? Iya. Guru-guru, staf pengajar gitu. Iya benar. Iya. Tapi boleh juga lah itu kalau ada penyanyi punya anak. Akustikan 5 bulan. Kemarin sempat ini naik di TikTok nyanyi di pensi itu. Terus si orang-orang netizen pada bilang itu anak siapa sih? Sakit hati kan anak gue. Anak gue guys. My son bro. Kayak ini anak kecil udah sakit hati aja umur segini gitu kayak anak gue, dia ngikutin gue setiap hari. Emang sakit hati sih jadi anaknya gitu. Sekarang aja baru SD baru enak katanya gitu. Iya. Kalau off air yang lo bawa berapa orang kalau yang paketan lo nih? 3, bertiga doang. Jadi si basis, gitaris sama drummer. Semuanya sequence bass gitu. Oh, itu lo yang bikin juga? Sequence-nya bareng-bareng lah, maksudnya. Maksudnya lu juga Gue nggak. Ya, ada MD-nya. Oh, gitu. Jadi paketnya minimalis lah ya sebenarnya ya untuk sebuah band ya. Cuman emang karena outputnya semua tuh serba elektronik pakai sequence, jadi outputnya tetap kayak lagu asli. Iya. Ininya Ridersnya enggak, gue nggak macam-macam sih. Paling ini butuh yang 8 plus ya. Ini kayak Fiji Water gitu. Soalnya gue ada lambung. Gue juga ada lah lambung. Oh bukan. Ada punya asam lambung, penyakit asam lambung. GERD. Ya. Iya. Kalau lambung semua orang punya, tahu. Iya. Sumpah tahu. Iya lo penyanyi, tapi kan lambung kita punya. Iya. Sama. Bener. Iya. Aduh, salah word. Enggak, kalau keluar kota berarti harus berapa orang yang berangkat? Nggak, dikit ya timnya, kalau kita ya. Masih dikit, 10 lah. Oh, iya. Tim kecil. Kadang-kadang ada orang yang mau ngundang penyanyi-penyanyi itu nggak tahu bahwa ada biaya-biaya yang harus bawa kru segala macam. Tapi lo 10 itu termasuk minimalis lah ya. Bener. Kayak paling soundman, kru 2, player 3 sama manajer sama gue. Pesawat udah bisnis? Enggak lah. Enggak.
Ntar nggak dapat kerjaannya, malah dikasih bisnis malah nggak mau. Tapi kan lu dalam perjalanan bisnis gitu. Jadi saya dalam perjalanan bisnis loh. Bener ya, Mbak? Oh iya. Iya, Pak, di ekonomi. Bisnis kok, bisnis. Gua aja waktu mau liburan di bisnis ditolak. Bapak mau kemana? Mau liburan. Oh, nggak boleh di bisnis. Kan lu perjalanan liburan. Oh iya, bener. Bener. Mobil dijemput Alphard. Belum. Ya masih naik ini HIS aja biasa. Atau kemarin sempet pertama kali naik itu sleeper bus. Wah. Tapi agak nekuk kakinya. Agak nekuk terus kena tulang kering sakit lumayan. Iya. Tuh pas lagi kan dia banyak row gitu kan, ada 2 lantai. Nah gue paling bawah. Terus kan kecil kayak kapsul kecil gitu. Terus gue lupa pas lagi gini keluar mentok sini sakit juga loh. Kena sininya. Sakit sumpah. Berarti ridersnya jangan sleeper. Nggak apa-apa sleeper lah. Apa-apa ya. Cuman lo hati-hati aja ya. Hati-hati ya. Kayaknya lo aja lah yang beradaptasi ya. Iya gue lah. Jangan yang pemberi. Takut gak dapet ntar jobnya. Aduh. Ntar gak paseo lagi. Ntar Alfa Maret lagi. Iya. Kalau lo dari kecil emang suka musik, sebenarnya yang paling berpengaruh kalau buat lo siapa sih penyanyi? Penyanyi? Iya. Yang paling gue suka? Banyak sih. Banyak. Gue suka kalau zaman gue SMA ke atas, gue Kanye West. Gue suka banget Kanye West. Terus suka Chris Brown. Terus kayak Usher, Michael Jackson gitu. Berarti ya memang yang sukanya R&B dulu lumayan suka barat. Tapi pas gue pulang dari New York, yang lagi naik itu Selamat Pagi Dunianya Glenn Fredly. Gue itu album suka banget. Iya, kayak ada lagu judul Januari itu gue suka banget. Di Kota Dili bukan sih Januari itu? Oh itu di Thai Fendi ya. Ada Januari tuh lo tahu lagi sih. Tahu. Ya. Wah Iqbal ini kayak bank songnya gokil dia. Langsung lagi di Thai Fendi gitu. Tapi suara lo emang tinggi banget ya. Sialan iya. Itu tapi pertama kali gue akses itu note. Kayak pertama itu gue nggak pernah berani ngambil tinggi. Tapi tahu bahwa tapi gue tahu sebenarnya kalau karaokean lagi mabuk gitu misalkan ya. Biasanya gue langsung kayak inner channel my inner Freddie Mercury bisa. Anjir. Iya. Cuman kalau lagi sane nggak. Emang terus tiba-tiba diakses pas bikin sialan ini. Siapa yang? Sebenarnya si Iqbal tuh udah maksa-maksa gue pakai note. Lu bisa sebenarnya gitu. Asal mabok. Asal iya. Lu bisa men. Nah terus itu enggak, pas lagi diaksesnya gara-gara Kamga. Oke. Kamga lu ambil note ini, lu bisa. Enggak sih sebenarnya Kamga juga tadi kira gue nggak bisa ya karena ketinggian ya. Ternyata bisa sih, Cing. Alhamdulillah. Iya. Kenapa dia Kamga mau ini? Karena dia vokal directornya. Vokal director buat di siaran itu. Terus kayak dia ngasih nada, wah ini bagus banget kalau lu bisa dapetin note ini, pecah sih. Iya. Terus akhirnya ternyata gak tahu session, gue ngerasa session rekaman itu tuh kayak apa ya, itu magis aja sih. Kayak emang tertranspire ke lagunya yang emang menurut gue magis gitu. Tapi di session itu banyak hal yang diakses aja. Kayak tiba-tiba Juicy misalkan, mereka nggak nyangka bisa bikin lagu kayak vibrasi-vibrasinya itu kayak sound-sound tahun 70-an yang Silk Sonic-esque gitu. Kayak banyak aja itu magis aja tuh session. Nah tapi akhirnya gue gara-gara sialan jadi ternyata tuh orang suka ya gue teriak-teriak. Akhirnya sekarang manajer gue kayak bikin lagu apa ya teriakin gitu ya udah. Harus ada tinggi-tingginya. Iya sekarang disuruh teriak-teriak terus. Kalau lagi live emang kece banget itu kelihatan. Iya. Tapi gue alhamdulillah sekarang belum pernah crack voice sih. Di pas nada di itu. sialan dia sianya itu belum, tapi jangan doain Cing, jangan sampai ya. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemarin sempat main di TV, gue takut banget. Kayak deg-degan kan pertama kali kemarin di acara awards show-nya di RCTI gitu. Terus tiba-tiba gue harus live pertama kali siaran. Biasanya kan panggung ya. Iya. Crowd-nya baik-baik aja kalau itu. Nah ini lumayan deg-degan, tapi alhamdulillah aman. Tapi sebenarnya lo masih bisa lebih tinggi dari itu. Itu masih tinggi tapi masih dalam range aman lo. Mungkin bisa, mungkin. Bisa nggak? Kalau dipaksa mungkin bisa. Bisa ya. Kalau dipaksa mungkin bisa ya. Ayolah paksa. Tapi nggak sejudika juga. Judika buset suaranya bagus banget. Tinggi banget lagi ya. Wah, gokil. Iya. Tapi jangan tinggi-tinggi lah nanti
angin juga semakin kencang semakin tinggi. Benar. Kan Segini-segini belum aja pernah cukup. terpuruk dulu Ya, cukup aja. Iya. Ya. Ini sisa hari di bulan Juli ini ada setengah bulan lah. Berapa yang lo isi dengan panggung? Coba kita cek. Ya, iya ini ada podcast Cing Abdel dan Fadi, terus ada. Buset, banyak banget itu loh. Apa? Iya, alhamdulillah. Gimana? Iya, pokoknya gitulah nih ada 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Terus ya Agustus Lebih penuh. Alhamdulillah Cing. Iya, gue tuh takut gini-gini, takut jatuh lagi. Takut udah terbang tiba-tiba Emang ada orang yang pernah lo lihat ada di atas terus jatuh atau enggak, tapi kan emang ada teori kan what comes around goes around. Iya. Yang gampang dapat, gampang hilang juga. Lo ngerasa sekarang gampang dapat gak? Enggak sama sekali, Enggak, susah. ya, kan? Loh. Iya. Berarti 7, aman. 7 tahun kan? Panjang, Cing. Lumayan panjang perjalanan. Dihitung dari si itu AMI itu 2007. Iya, itu kelihatannya kan kayak menang AMI nih. Iya. Wah. Menang AMI nih. Wah, ini udah naik nih. Ternyata enggak. 7 tahun terseok-seok ya. Iya. Iya. Ya, sekarang lagi ngelihat di kalender berarti udah titik semua. Ya, alhamdulillah Cing, makasih ya Cing udah ada di sini, itu sebuah kehormatan loh. Diundang sama Cing Abdel. Mantap loh. Berarti kan udah naik. Berarti udah naik. Gue yang terima kasih dari sedemikian padatnya lo titik-titik di kalender lo menyempatkan juga hadir sih. Cing enggak gitu. Iya. Oke, terima kasih Adrian Khalif. Banyak. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Amin, ya Allah. Ketenarannya membawa manfaat buat orang banyak. Amin. Amin. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.